Sehat ya? Sehat. Sehat. Udah makan? Sudah, Bu. Sudah. Barusan ya? Iya, Bu. Oke. Enak? Enak, Bu. Enak. Oke, Saga. Tahu kenapa dipanggil? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Bu kasih tahu ya. Ada laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa Saga itu katanya jam pertama itu suka terlambat masuk kelas. Benar? Benar, Bu. Kenapa? Ya karena paginya makan di kantin gitu, sarapan. Oh, Saga sarapan di kantin dulu. Iya. Jadi lu nggak suka sarapan kenapa? Sarapan ada ya di belakang ibu. Oh, sarapan siap, cuma Saganya yang kesiangan. Kenapa kesiangan Saga? Nah, begadang. Kenapa? Ngapain begadang? Seru ya? Seru. Ibu juga sama Saga. Ibu juga sama. Kadang juga main HP. Seru kita gunakan handphone ya. Kadang kita suka lupa waktu. Tapi Saga sadar tindakan Saga ini merugikan siapa? Diri sendiri. Akhirnya setelah laporan seperti ini ya, suka makan, suka makan di kantin. Memang kalau lagi nggak makan kenapa? Kacauannya. Oh, begadang malam ya? Betul, sangat normal. Ini bagus itu. Cuma tindakan Saga salah. Kira-kira tindakan Saga yang salah itu Saga melakukan apa sih? Keyakinan sekolah yang mana yang melakukan Yakin Saga bisa bangun pagi. Gimana caranya? Butuh bantuan ibu atau siapa yang mengerti itu? Kami itu bisa. Artinya bisa menggunakan gabut. Terus kalau mau makan di kantin itu gimana caranya? Boleh Saga kembali lagi beristirahat sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Dwi Sabila dari kelas 10-4. Saya siswa dari SMA Negeri 2 Simini. Menyelesaikan masalah dengan Ibu Darniati membuat saya merasa senang karena saya tidak dihukum, tetapi saya diarahkan untuk memahami arti dari kesalahan yang saya lakukan sehingga saya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nawal qulubal mu'minina bil ma'rifah wa anna qulubuhum bit tauhid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penghormatan setinggi-tingginya untuk Kepala SMA Negeri 2 Sini yang pada siang ini sudah hadir bersama kita, bahkan melebihi duluan datangnya daripada sebagian kita. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena sampai pada detik ini kita masih bisa bernafas melaksanakan tugas sebagai guru. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah
Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu majelis guru, kemudian yang teristimewa narasumber kita pada hari ini yaitu Bu Novianti dan Bu Narti dalam program diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, untuk lebih berkahnya kita akan membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Saifuddin SPT SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang kami hormati serta Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan diseminasi CGP kali ini yang berbahagia, marilah kita sejenak bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini diberikan keberkahan serta menjadikan acara ini menambah wawasan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, ridhoilah pertemuan diseminasi calon guru penggerak kami ini ya Allah. Mudah-mudahan mereka akan dapat mengaplikasikan ilmunya untuk sekolah kami dan kemajuan sekolah kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang berkah dan menjadi pertemuan yang menambah wawasan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan kami ini. Maka bimbinglah kami ya Allah selalu ke jalan-Mu yang benar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya arahan dari Kepala SMA Negeri 2 sini kepada yang terhormat Bapak Dr. Anus Hadi Rudi Apriza dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Kepala Sekolah, Majelis Guru SMA N2 Singingi. Pada siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita telah dapat memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak SMA N2 Singingi dengan undangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada beberapa hari yang telah lewat guna untuk mensukseskan program calon guru penggerak sekaligus untuk memberikan beberapa pengetahuan yang baru kepada kita semua.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita ini senantiasa mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat merangkaikan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam ruangan ini atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan yang dipandu oleh calon guru penggerak Ibu Darniati dan Ibu Nopi. Pada kesempatan ini ada hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ada yang bertanya pada kami. Pertanyaannya begini, kok enak saja mereka meninggalkan tugas Pak? Maka saya jawab, saya sudah wanti-wanti sama mereka ini. Di samping Bapak Ibu sebagai guru, juga sebagai calon guru penggerak. Jadi pandai-pandailah mensiasati sehingga tugas wajib kita untuk mengajar tidak terabaikan. Kenapa demikian? Karena kalau nanti kita tinggalkan tugas, kita tidak masuk, itu akan berpengaruh kepada kelas yang di sebelah. Kemudian saya sampaikan juga, ini adalah program pemerintah, program yang telah disampaikan oleh Pak Nadif, guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi bukan program yang tidak ada dasarnya. Ada yang bertanya seperti itu dengan kami, maka kami jawab seperti ini adalah program yang telah ditentukan oleh pemerintah, bukan program SMA 2 sini. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu, saya berprasangka baik ayah saya, dia bertanya kan? Maka saya jawab seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, calon guru penggerak ini programnya adalah membantu program sekolah sebenarnya. Dia bukan berdiri sendiri, tetapi membantu program-program yang telah dibuat oleh sekolah. Jadi tidak ada nanti antara program calon guru penggerak dengan program sekolah itu yang bertentangan, tidak. Kemudian juga perlu kami sampaikan sebelum kita sampaikan ke materi, kemarin kami ditemui oleh salah seorang warga, saya tak boleh menyebutkan namanya, dia adalah perangkat. Terima kasih Bu Nopi. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Sepertinya ada 3 judul yang akan saya jelaskan di sini, 3 judul submateri. Tadi kita di sini membahas disiplin positif yang akan kita terapkan pada peserta didik kita. Jadi setiap perilaku anak tersebut mereka punya dasar. Setiap tindakan yang kita anggap salah atau menyimpang, tadi yang diceritakan oleh Ibu Nopi, ada anak yang suka mengganggu temannya, ada anak yang suka mengambil makanan temannya. Itu sebenarnya perilaku yang muncul ketika mereka berusaha memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Tidak anak saja, kita juga sebagai guru punya 5 kebutuhan dasar ini. Jika tidak terpenuhi, kita tetap akan berusaha memenuhinya. Nah, kadang dalam pemenuhannya itulah yang anak tersebut tidak tepat melakukannya, dan itu kita anggap perilaku yang menyimpang, dan kadang kita menilai anak itu salah. Nah, di sini untuk menerapkan disiplin positif, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini menurut Dr. William Glasser dengan teori kontrol namanya. Di sini ada 5 posisi kita sebagai guru ketika menghadapi permasalahan anak yang kita anggap menyimpang tadi, padahal mereka sedang memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusianya. Di sini ada
posisi kontrol yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian kita guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Apa ciri-cirinya kita lihat, dan mungkin nanti kita sama-sama bisa mereview kita ini guru yang memiliki posisi kontrol di bagian yang mana. Kalau yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Ini bisa kita lihat dengan ciri-ciri. Biasanya nada suara guru tersebut ketika menemui anak tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan yang kita anggap tadi, dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh mungkin matanya melotot atau jarinya menunjuk atau mungkin menghardik, dengan kalimatnya biasanya begini ciri-cirinya: patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Kemudian atau ini sifatnya mengancam. Kemudian atau kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai kamu ini. Atau kalimatnya terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa tepat waktunya? Nah, ini ciri-ciri di posisi kontrol guru sebagai penghukum dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat anak itu merasa bersalah. Jadi datar aja dia, tapi dia memantau terhadap perilaku peraturan yang dilanggar oleh murid atau anak. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Nah, pada posisi manajer ini, nada suara yang dicirikan dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dia sebagai manajer. Seperti apa posisi manajer ini? Guru akan lebih memantau anak atau mengarahkan anak untuk melihat apa keyakinannya, apa yang diyakininya. Ini yang dijelaskan Ibu Novi tadi, budaya positif atau disiplin positif yang akan kita terapkan. Jadi guru akan melihat ke sana apa keyakinan kelas kita. Kemudian apakah kamu meyakini dengan kesepakatan yang sudah dibuat? Jadi guru mengingatkan anak kembali. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Ini posisi manajer. Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kalau kamu perbaiki ini, sebenarnya kamu sedang menjadi orang yang seperti apa, atau tanggung jawab apa, yang nilai apa yang sedang kamu terapkan ini, menurut kamu bagus atau tidak. Kemudian di posisi manajer, guru juga memandu anak apa yang bisa atau apa rencana yang bisa anak itu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di posisi manajer ini, guru itu nanti ada ya caranya, guru itu lebih mengarahkan anak agar anak menemukan nilai universal tadi, menggali motivasi internal yang ada dalam diri anak sehingga anak sadar terhadap kesalahannya. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 tadi: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di posisi manajer ini, hasilnya diharapkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang diharapkan posisi manajer. Kemudian tadi pada posisi manajer juga anak dikaitkan keyakinan apa yang mereka miliki. Ini berawal dari pembuatan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti kita juga bisa membuat keyakinan sekolah ya Bu Novi. Peraturan-peraturan sekolah yang kita sepakati bersama anak menjadi keyakinan sekolah. Kalau di kelas itu keyakinan kelas. Jadi kita memandu anak untuk menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya berawal dari kelas dulu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara bersama. Bukan guru yang membuat, tapi keyakinan kelas ini kita pandu anak-anak apa keinginan terbaik mereka untuk kesepakatan yang ada di kelas. Jadi berawal dari kesepakatan yang kita minta bersama anak-anak, kemudian nanti kita buatkan menjadi kalimat positif. Itulah nanti yang menjadi keyakinan kelas dengan
ada nilai-nilai universal di dalamnya. Dengan harapan murid menjalankan dan meyakini nilai tersebut sebagai motivasi dari dalam dirinya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Pada program pendidikan guru penggerak ini, kami juga dituntut untuk menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Mungkin untuk tingkat SMA itu kita berkolaborasi ya Bu Novi. Pembuatan keyakinan kelas ini kita kolaborasi antara guru-guru mapel yang masuk di kelas tersebut dipandu oleh wali kelasnya. Jadi bukan setiap guru membuat keyakinan kelas, cukup wali kelas bersama harapan dengan guru-guru yang ada. Begitu ya Bu Novi. Untuk keyakinan kelas. Apa langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas ini? Yang pertama, kita berdiskusi memunculkan peraturan yang penting kita anggap ada di kelas tersebut. Kemudian kita mengubah, nanti kalau kita buat seperti itu biasanya dalam praktek kami anak akan menuliskan menjaga kebersihan kelas, dilarang keluar jam pergantian jam, ada itu yang begitu, atau dilarang ribut, meletakkan sepatu pada tempatnya, akan beragam permintaan anak. Dan kita sebagai guru juga boleh menambahkan, misalnya bagaimana menghargai, bolehkah kita keluar masuk saat belajar? Nanti akan ada murid yang ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Ketika anak yang bermasalah kita tanya dengan kalimat ini, diharapkan anak tersebut bisa lebih stabil dan mereka perlahan-lahan meredakan emosinya. Nah, ini menstabilkan identitas. Lanjut pada segitiga restitusi yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Di sana juga kita bisa memunculkan pertanyaan. Misal, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Misal anak itu meninju temannya. Kita tanya, dia pasti punya alasan kenapa dia meninju. Boleh kita mendengarkannya alasan anak tersebut. Tadi kan manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Mungkin dia kenapa meninju? Mempertahankan dirinya agar tidak ditinju, maka dia tinju duluan begitu ya. Jadi anak bisa jadi mereka punya alasan. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misal kenapa kamu tinju dia? Ya nggak Pak, dia mau ninju dada saya, otomatis saya tahan dulu, begitu ya. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini kita itu memvalidasi tindakan yang salah. Memang kita akui dia berbuat salah, tapi perlahan-lahan kita validasi tindakannya itu, sehingga anak emosinya semakin luas ya, dia semakin mereda. Diharap anak muncul kesadarannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi kesalahannya, biasa anak akan dari emosi menjadi reda itu ya. Dari emosi menjadi reda, baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, kemudian dengan perbuatan kamu itu sebenarnya kamu itu telah melanggar kesepakatan yang mana? Ya, atau apa bayangan kita tentang keyakinan kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Sesuai nggak tindakan kamu ini dengan keyakinan sekolah kita, dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti anak di sana akan menjawab sesuai alur pertanyaan kita. Jadi kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan yang dia miliki. Kemudian pada saat menanyakan keyakinan ini juga kita mengharapkan anak tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Bukan kita yang mencarikan solusi, tapi kita harap anak tersebut yang memunculkan. Misal begini, ketika kamu sudah berantem seperti ini dan kamu mengakui ini adalah tindakan salah, kamu melanggar keyakinan sekolah, menghormati atau menjaga keamanan, kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan terhadap masalah ini biar kelar? Bisa jadi anak menjawab, saya nanti minta maaf Bapak, saya nanti lebih baik lagi. Nah, itulah kelanjutannya. Jadi sebenarnya pada segitiga restitusi kita membimbing anak dari dia merasa bersalah, dari dia berbuat salah, menyadarinya,
kemudian meyakini tindakannya dan mencari solusi atau menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ini dia praktek baik yang sudah dilakukan Ibu Nopi dalam mengadakan segitiga restitusi dengan novel ya Bu Nopi. Gak kedengaran suaranya karena ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Ketika anak yang bermasalah kita tanya dengan kalimat ini, diharapkan anak tersebut bisa lebih stabil. Lebih stabil dan mereka perlahan-lahan meredakan emosinya. Nah, ini menstabilkan identitas. Lanjut pada segitiga restitusi yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Di sana juga kita bisa memunculkan pertanyaan. Misal, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Misal, anak itu meninju temannya. Kita tanya, dia pasti punya alasan kenapa dia meninju. Boleh kita mendengarkannya alasan anak tersebut. Tadi kan manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Mungkin dia kenapa meninju? Mempertahankan dirinya agar tidak ditinju, maka dia tinju duluan begitu ya. Jadi anak bisa jadi mereka punya alasan. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misal kenapa kamu tinju dia? Ya nggak Pak, dia mau ninju dada saya, otomatis saya tahan dulu, begitu ya. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini kita itu memvalidasi tindakan yang salah. Memang kita akui dia berbuat salah, tapi perlahan-lahan kita validasi tindakannya itu, sehingga anak emosinya semakin luas ya, dia semakin mereda. Diharap anak muncul kesadarannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi kesalahannya, biasa anak akan dari emosi menjadi reda itu ya. Dari emosi menjadi reda, baru kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, kemudian dengan perbuatan kamu itu sebenarnya kamu itu telah melanggar kesepakatan yang mana? Ya, atau apa bayangan kita tentang keyakinan kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Sesuai nggak tindakan kamu ini dengan keyakinan sekolah kita, dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti anak di sana akan menjawab sesuai alur pertanyaan kita. Jadi kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan yang ia miliki. Kemudian pada saat menanyakan keyakinan ini juga kita mengharapkan anak tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Bukan kita yang mencarikan solusi, tapi kita harap anak tersebut yang memunculkan. Misal begini, ketika kamu sudah berantem seperti ini dan kamu mengakui ini adalah tindakan salah, kamu melanggar keyakinan sekolah, menghormati atau menjaga keamanan, kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan terhadap masalah ini biar kelar? Bisa jadi anak menjawab, saya nanti minta maaf Bapak, saya nanti lebih baik lagi. Nah, itulah kelanjutannya. Jadi sebenarnya pada segitiga restitusi kita membimbing anak dari dia merasa bersalah, dari dia berbuat salah, menyadarinya, kemudian meyakini tindakannya dan mencari solusi atau menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ini dia praktek baik yang sudah dilakukan Ibu Nopi dalam mengadakan segitiga restitusi dengan novel ya Bu Nopi. Gak kedengaran suaranya karena Jadi ini kebetulan dilaksanakan penerapan segitiga restitusi ketika libur kemarin Bapak Ibu, karena ini juga bagian tuntutan tugas kami. Kebetulan karena dulu saya wali kelas Nopal, saya mencoba menghubungi Nopal dan alhamdulillah dia bersedia karena memang kan saya sendiri bermasalah Bu itu katanya. Jadi langkah pertama itu tadi menstabilkan identitas. Jadi saya angkat di sini adalah kasus Nopal ketika dia sering tidak masuk sekolah semester yang lalu, gitu kan. Di menstabilkan identitas, saya mengatakan kepada Nopal bahwasannya banyak bapak ibu guru yang masuk ke kelas Nopal itu titik temu
dari apa yang disampaikan oleh Pak Sef dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Nopi dan Yati, kalau boleh saya simpulkan ini ya, kalau salah kesimpulan saya nanti mohon dikoreksi Bapak Ibu. Hukuman atau dalam istilah pendidikan teori pendidikannya reward dan punishment itu memang hal yang ada aturannya seperti itu. Jadi tidak haram meskipun hukuman dialih istilahkan dengan konsekuensi. Jadi ketika kamu melakukan ini, kamu tahu hukumannya apa? Jadi bukan seperti itu ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan sebenarnya resiko atau akibat yang ditimbulkan berdasarkan keyakinan dan kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika kita membuat peraturan dan peraturan itu lahir dari kesepakatan bersama, pada dasarnya yang menghukum dia bukan peraturan itu, tapi keyakinannya yang sudah dia sepakati. Kita dulu sudah sepakat bahwa keluar kelas itu jam sekian, sekarang kamu tidak keluar jam sekian. Bagaimana? Ayo, kan kamu sendiri yang menyepakati. Jadi mungkin seperti itu ya kesimpulannya. Artinya peraturan yang ada di sekolah kita bisa saja akan berlanjut dengan item-item yang lebih relevan dengan kondisi terkini, akan tetapi hukuman sudah beralih istilah yang lebih edukasi mungkin ya dengan konsekuensi. Tapi ingat, konsekuensi itu harus berdasarkan kesepakatan dan keyakinan. Siapa saja yang dilibatkanlah semuanya. Pernah Bapak Ibu, saya pernah memproses anak yang merokok, beraman anaknya. Dia nanya gini, anaknya pintar, maksudnya analisisnya cukup jalan lah gitu ya tangannya. Bu, saya memang merokok. Kira-kira apa yang salah dengan saya merokok? Saya tidak mengganggu orang lain. Dengan saya merokok, saya tidak, bukan berarti saya tidak belajar. Apa yang salah dengan saya merokok? Itu pertanyaannya. Anak itu gitu ya. Saya nggak tahu, saya ketika itu tidak sampai juga ini ya materi ini dulu dan sebagainya. Waktu itu tanggapan saya adalah oke, yang tidak ada aturan, tidak ada undang-undang di apa itu melarang merokok. Jadi boleh juga kamu telanjang ke sekolah, ini kan juga tidak ada tuh peraturan harus ini. Sanggup nggak kamu? Nggak apa bedanya gitu loh. Nah, jadi ketika itulah diskusi kami sambil ketawa-ketawa gitu ya dengan anaknya. Jadi benar memang anak-anak sekarang harus kita libatkan dengan peraturan itu, kalau tidak kita yang diserangnya. Kami kan tidak tahu tentang ini, tapi kenapa harus ada apa di balik ini dan segala macam. Mungkin itu masih ada lagi Bapak Ibu.